Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Nurul Damayanti. Hari ini kita akan belajar tentang dampak positif dan dampak negatif dari mobilitas sosial. Sebelum kalian melanjutkan video ini, yuk kita lapaskan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mobilitas sosial yang dialami oleh masyarakat akan berdampak kepada kehidupannya. Dampak yang dialaminya dapat berupa dampak positif ataupun dampak negatif. Nah, dampak positifnya apa? Yuk kita bahas bersama-sama. Dampak positif yang pertama adalah mendorong seseorang lebih maju. Nah, ternyata meraih kedudukan atau status sosial lebih tinggi dalam masyarakat tidak hanya memerlukan kemampuan dan keterampilan tertentu, tetapi juga harus ada kemampuan atau kemauan untuk berkompetensi. Tanpa kemampuan berkompetisi, individu atau kelompok tidak akan dapat mengembangkan diri sehingga tidak mengalami kemajuan. Dampak yang kedua yaitu mempercepat perubahan sosial. Mobilitas vertikal naik bagi setiap individu atau masyarakat dapat mendorong perubahan kehidupan yang lebih cepat. Sebagai contoh, ketika seseorang mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka seseorang tersebut untuk mengakses pekerjaan mendapatkan peluang yang lebih besar. Sehingga ketika seseorang tersebut dapat mendapatkan suatu pekerjaan, maka seseorang tersebut akan dapat lebih cepat untuk menaikkan status sosialnya atau mengalami mobilitas sosial vertikal. Dampak positif yang ketiga yaitu dapat meningkatkan integrasi sosial. Mobilitas sosial dalam masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Ketika seseorang mengalami suatu mobilitas, maka seseorang tersebut akan memasuki kelompok sosial yang baru. Nah, setiap kelompok sosial mempunyai nilai dan norma tersendiri, sehingga orang yang mengalami mobilitas akan menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang terdapat dalam kelompok barunya. Hal inilah yang dapat meningkatkan integrasi sosial di dalam kelompok. Dampak mobilitas sosial yang keempat adalah meningkatkan kesejahteraan hidup. Peningkatan kesejahteraan hidup berkaitan dengan kedudukan yang diperoleh oleh individu melalui mobilitas sosial, khususnya mobilitas sosial vertikal atau naik. Semakin tinggi kedudukan seseorang, maka semakin tinggi juga peningkatan kesejahteraan hidupnya. Sebagai contoh, ketika seseorang menganggur kemudian mengalami mobilitas sosial vertikal naik dan mendapatkan pekerjaan, dari pekerjaan tersebut seseorang akan mendapatkan penghasilan. Sehingga penghasilan yang didapat ini dapat mensejahterakan hidupnya daripada ketika mereka menganggur sebelumnya. Dampak mobilitas sosial yang kelima adalah meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup merupakan lanjutan dari meningkatkan kesejahteraan hidup. Ketika seseorang sudah mengalami status sosial yang lebih tinggi, maka kualitas hidup seseorang tersebut akan dapat meningkat. Sebagai contoh, dalam hal makanan, maka seseorang akan dapat memilih makanan yang lebih sehat dan bergizi. Kemudian, apabila seseorang tersebut sakit, maka seseorang tersebut akan memilih fasilitas rumah sakit dan obat yang terbaik. Hal inilah yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan menjadi lebih baik ketika seseorang mengalami mobilitas sosial, khususnya mobilitas sosial vertikal naik. Selain dampak positif, mobilitas sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif dari mobilitas sosial yang pertama yaitu munculnya berbagai konflik. Konflik dapat terjadi antar individu atau antar kelompok atau antar generasi. Biasanya hal ini disebabkan karena adanya beberapa pihak yang tidak menerima kenaikan atau penurunan seseorang mengalami mobilitas sosial. Nah, biasanya ada pihak tertentu yang tidak menyukai atau yang merasa tersinggung ketika seseorang mengalami kenaikan atau penurunan mobilitas sosialnya. Dampak sosial yang kedua dapat menimbulkan gangguan psikologis. Mobilitas sosial dapat menimbulkan gangguan psikologis, baik itu berupa kecemasan atau ketegangan. Rasa cemas dan tegang biasanya dimiliki oleh seseorang yang tidak mampu mengalami mobilitas sosial. Kecemasan dan ketegangan ini juga dapat dirasakan oleh seseorang yang tidak mampu atau tidak dapat mempertahankan kedudukannya. Kecemasan dan ketegangan yang berlarut-larut seperti ini akan dapat menimbulkan gangguan psikologis terhadap
individu tertentu. Kecemasan dan ketegangan seperti ini dapat menimbulkan kecemasan psikologis, baik itu berupa depresi, berupa stres, dan gangguan jiwa lainnya. Dampak negatif yang ketiga yaitu munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Beberapa orang yang berhasil mengalami kedudukan yang lebih tinggi dalam suatu kelompok dapat menyebabkan timbulnya keretakan suatu hubungan terhadap kelompok tersebut. Kondisi ini biasanya terjadi baik pada seseorang yang mengalami mobilitas atau seseorang yang tidak mengalami mobilitas sosial. Kondisi tersebut menyebabkan renggangnya solidaritas di antara kelompok tersebut. Nah, teman-teman, sekian ya materi pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan melapaskan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat ya dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.